Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Natik Rahman Alsa. Saya dari Pendidikan Fisika di 2018 FMIPA UNY. Izinkan saya menyampaikan hasil percobaan elektromagnetik sederhana mata kuliah elektrodinamika. Ya, tujuan percobaan ada 3. Pertama, membuktikan adanya medan magnet B di sekitar arus I. Kedua, membuktikan bahwa besar kecilnya medan magnet B dipengaruhi oleh kuat arus I, jumlah lilitan N, serta jarak A. Yang ketiga, membuktikan bahwa medan magnet B merupakan besaran vektor yang dipengaruhi oleh arah kuat arus. Kemudian ada alat dan bahan yang diperlukan, ada 2 buah paku besi, 2 buah baterai 1,5 volt, kawat tembaga secukupnya, kompas. Ya, alat dan bahannya seperti di video ini. Ya, alat dan bahannya saya play. Ada 2 buah paku, kemudian 2 buah baterai, kawat tembaga secukupnya, kemudian tentunya kompas. Oke, rangkaian dasarnya seperti ini ya, sederhana sekali. Ini kita ada kompasnya sudah ada, kemudian pakunya sudah ada, kawat tembaganya ada, dan baterainya juga ada. Kawat tembaga ini dililitkan di paku, kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan dan disambungkan ke baterai ya di sini. Jangan lupa untuk memotong bagian ini agar terhubung ya, isolatornya hilang. Gitu. Kemudian letakkan jaraknya segini ya, sesuai dengan ini, antara kompas dengan pakunya. Oke, mudah ya untuk skema rangkaiannya. Kemudian kegiatan 1, 2, 3 ini terbagi sesuai dengan tujuan dari percobaan. Kemudian sebelum melakukan kegiatan 1, 2, 3, alangkah lebih baiknya kita melakukan kegiatan 0, yaitu memastikan kenetralan paku dari medan magnet. Jadi kita pastikan kemagnetan dari paku sudah hilang, seperti di video ini ya. Lihat. Ya, ternyata masih ada. Maka ini harus dihilangkan, tidak boleh dipakai. Tidak boleh. Dihilangkan bisa dengan dibanting-banting atau dipukul-pukul dengan sesama besinya, atau sesama paku besi ya. Sampai hilang, ya, sudah hilang ya kemagnetannya. Ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian, selanjutnya adalah ketika dimasukkan ke lilitan, apakah masih ada kemagnetannya juga? Ya, kita masukkan. Kemudian kita cek. Oh, sudah tidak ada, berarti ini sudah siap untuk digunakan. Langsung kegiatan 1, yaitu membuktikan adanya medan magnet B di sekitar arus ya. Di sini kan sudah jelas ini ada tertutup ya, sudah rangkaian tertutup, sehingga arus listrik bisa mengalir, sehingga paku ini sudah teraliri oleh arus. Kita buktikan bahwa di sekitar arus ini ada medan magnet ya, dilihat. Ada simpangan, sedikit tapi ada simpangan. Berarti memang ada medan magnet di sekitar arus ya, terbukti. Untuk kegiatan 2.1. Kenapa saya membagi ini menjadi 3 poin nanti saya akan bagi? Karena di sini ada membuktikan besar kecilnya medan magnet dipengaruhi oleh 1. Kuat arus, 2. Jumlah lilitan, 3. Jarak. Kita bahas ini. Pertama adalah kuat arus ya. Pertama kuat arus dulu. Kita lihat, pertama kita gunakan 1 baterai, yang kedua kita gunakan 2 baterai untuk membedakan kuat arusnya. Kita lihat. Ya, sekitar 30-45 derajat ya penyimpangannya untuk 1 baterai. Kemudian untuk 2 baterai sekitar ya hampir 90 derajat, yang jelas lebih besar dari ketika 1 baterai. Ini berarti membuktikan bahwa besar kecilnya medan magnet itu dipengaruhi oleh kuat arus. Semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arusnya, maka semakin besar medan magnetnya. Oke, yang kedua adalah besar kecilnya medan magnet dipengaruhi oleh jumlah lilitan atau N. Nah, ini kita bisa lihat ya. Lilitan pertama ini saya gunakan 10 lilitan. Yang kedua adalah 20 lilitan.
Kita lihat bagaimana fenomenanya. Ya, seperti video sebelumnya, sedikit ya, ada simpangan sekitar 45 derajat, kemudian yang 20 lilitan, ekstrim ya, bergeraknya, 90 derajat lah. Ini artinya bahwa semakin besar lilitannya, maka medan magnetnya juga semakin besar, sebanding ya. Nah, jika kita notice di sini ada perbedaan simpangan. Yang pertama, simpangannya itu ke arah lawan jarum jam, yang kedua searah jarum jam. Ini terjadi karena ketika saya melakukan lilitan, itu berbeda permulaannya. Pertama, saya mulai ke depan, kemudian yang kedua saya lilitan ke belakang. Hal ini bisa mempengaruhi arah dari arus. Ini akan kita bahas ke kegiatan ke 2.3. Sini walaupun positif, ini negatif ya, walaupun sama, tetapi tadi kaidah tangan kanan, sesuai kaidah tangan kanannya berbeda. Nah ini yang tadi masalah arah, membuktikan, belum ya, berarti ini masih membahas jarak, Untuk 2.3 ini masih membahas jarak. Jadi ketika tadi kan ada di rangkaian itu A, semakin kecil A, itu harusnya medan magnetnya makin besar. Nah, kan benar. Jadi hubungan antara medan magnet dengan jarak A itu berbanding terbalik. Semakin kecil jaraknya, semakin besar medan magnetnya. Kemudian kegiatan 3, nah ini yang saya maksud dengan tadi ya, arah kuat arusnya itu. Kita lihat di sini. Jadi saya ulangi, untuk kegiatan 3 ini untuk membuktikan bahwa medan magnet itu merupakan besaran vektor yang dipengaruhi oleh arah arus. Yang tadi sempat saya singgung, iya, terlihat bahwa penyimpangannya ke searah jarum jam untuk yang baterai ini, yang posisi ini ya. Kemudian yang kedua, berlawanan arah jarum jam. Posisi baterai negatif di sini, positif di sini. Ya. Untuk kasus ini, lilitan yang saya gunakan itu searah semua, dua fenomena ini. Tetapi untuk baterainya saya tukar. Jadi arahnya pun arahnya ikut berganti gitu ya. Jadi ada pengaruh arah kuat arus terhadap medan magnet, sehingga medan magnet ini memiliki arah juga, sehingga disebut dengan besaran vektor. Ya, cukup sekian. Saya rasa kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu. Sampai jumpa.